Ladies and gentlemen, selamat datang di kanal YouTubeku. Aku bukan kutu buku, bukan sastrawan, aku hanya anak nakal yang ingin belajar banyak hal. Kali ini kita akan mengulas prolog atau kata pengantar dari buku The Secret karya, ini tulisannya susah dibaca, bentar ya, saya buka dulu. Rhonda Byrne. Ya, ini tulisannya susah dibaca serius. Dia fontnya itu bukan bukan bahasa aja, tapi fontnya. Oke, kita langsung to the point ya. Saya bacakan dulu pendahuluannya. Oh ya, bukunya kalau lebih seperti ini. Biasakan beli buku ori teman-teman, yang beli buku bekas atau buku KW bahkan ya. Ya kasihan aja penulisnya nggak dapat royalti. Setahun yang lalu, hidup saya terasa runtuh. Saya bekerja sampai kelelahan. Ayah tiba-tiba meninggal, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja serta orang-orang yang saya cintai sedang kacau. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa keputusan terberat saya kelak menjadi karunia terbesar. Saya telah diberi kilasan sebuah rahasia besar, rahasia kehidupan. Kilasan ini datang melalui sebuah buku berusia 100 tahun yang dihadiahkan putri saya, Hailey. Dan saya mulai melacak rahasia ini melalui sejarah. Saya sangat terkejut bahwa ternyata ada orang-orang yang telah mengenal rahasia ini. Mereka adalah orang-orang besar dalam sejarah: Plato, Shakespeare, Newton, Hughes, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, dan Einstein. Ini membuat saya bertanya, mengapa tidak setiap orang mengetahui rahasia ini? Hasrat yang menyala-nyala untuk membagikan rahasia kepada dunia membakar diri saya. Dan saya mulai mencari orang-orang yang masih hidup yang mengenal rahasia ini. Satu persatu mereka mulai muncul. Saya menjadi seperti sebatang magnet. Ketika saya mulai mencari, seorang guru yang masih hidup dan seorang lagi yang lain tertarik ke arah saya. Ketika saya menemukan satu guru, ia akan mengaitkan saya ke guru berikutnya dalam sebuah rantai yang sempurna. Jika saya berada di jalan yang salah, akan muncul hal lain yang menarik perhatian saya. Pengalihan jalan itu memunculkan guru besar berikutnya. Jika saya tidak sengaja menekan mata rantai yang salah ketika menelusuri internet, saya akan dijuruskan ke potongan informasi yang sangat penting. Dalam beberapa minggu yang singkat, saya telah melacak rahasia ini sampai ke abad-abad yang lampau, dan saya telah menemukan praktisi masa kini dari rahasia ini. Sebuah visi untuk membawa rahasia ini ke dunia melalui sebuah film tercamkan di benak saya. Dan selama 2 bulan berikutnya, tim saya, bidang produksi film dan televisi, telah mempelajari rahasia ini. Setiap anggota tim wajib mengetahui rahasia ini karena tanpa mengetahuinya, apa yang akan kami upayakan ini akan mustahil. Kami tidak mempunyai satu grup tetap untuk film ini, tetapi kami mengenal rahasia ini. Jadi, dengan keyakinan teguh, saya terbang dari Australia ke Amerika Serikat, tempat sebagian besar guru ini tinggal. 7 minggu kemudian, tim rahasia telah memfilmkan 55 guru besar yang ada di Amerika Serikat dengan durasi film lebih dari 120 jam. Pada setiap langkah, setiap napas, kami menggunakan rahasia untuk menciptakan film The Secret. Benar-benar, kami ini seperti magnet yang menarik segala sesuatu dan semua orang. 8 bulan kemudian, The Secret diluncurkan. Ketika film ini merambah dunia, kisah-kisah keajaiban mulai membanjir masuk. Orang-orang menulis tentang penyembuhan dan dari nyeri, depresi, dan penyakit menahun. Berjalan untuk pertama kalinya setelah kecelakaan, bahkan pemulihan dari ranjang kematian. Wow. Kami telah menerima ribuan kisah tentang rahasia yang mendatangkan sejumlah besar uang dan cek yang tidak terduga. Orang-orang telah menggunakan rahasia untuk mewujudkan rumah sempurnanya, pasangan hidup, mobil, pekerjaan, dan kenaikan jabatan. Serta banyak kisah bisnis yang mengalami transformasi dalam beberapa hari setelah menerapkan rahasia ini. Ada banyak kisah yang menghangatkan hati tentang hubungan yang sulit dengan anak-anak berubah menjadi hubungan yang harmonis. Beberapa kisah luar biasa yang kami terima datang dari anak-anak yang menggunakan rahasia ini untuk meraih keinginan mereka, termasuk perolehan nilai tinggi dan banyak teman. The Secret telah mengilhami para dokter membagikan pengetahuan tentang rahasia kepada pasien mereka. Universitas dan sekolah pada para mahasiswa dan siswanya
klub-klub kesehatan kepada para kliennya, dan gereja-gereja dari berbagai sekte dan pusat-pusat spiritual kepada umat mereka. Terdapat pula pertemuan yang diselenggarakan di rumah-rumah di seluruh dunia. Mereka membagi pengetahuan ini dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Rahasia ini telah digunakan untuk mendapat segala hal, mulai dari sebilah buku khusus sampai 10 juta dolar. Semua ini terjadi dalam beberapa bulan setelah peluncuran filmnya. Niat saya dalam menciptakan The Secret adalah menghadirkan kegembiraan bagi miliaran orang di dunia. Tim kami mengalami perwujudan niat itu setiap hari ketika kami menerima ribuan surat dari masyarakat di seluruh dunia, dari segala usia, segala ras, dan segala bangsa. Mereka mengungkapkan terima kasih atas kegembiraan yang telah dihadirkan oleh The Secret. Tidak ada satu hal pun yang membuat rahasia ini tidak dapat diterapkan, terlepas dari siapa Anda atau di mana Anda berada. Rahasia dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. 24 guru yang menakjubkan akan dikisahkan dalam buku ini. Kata-kata mereka telah difilmkan di berbagai tempat di Amerika Serikat dalam waktu yang berbeda. Tetapi mereka berbicara dalam satu suara. Buku ini berisi kata-kata guru rahasia dan juga kisah-kisah ajaib yang terjadi. Saya juga membagikan semua jejak, kiat, dan jalan pintas yang telah saya pelajari sehingga Anda dapat mewujudkan impian Anda. Di sepanjang buku ini, Anda akan melihat bahwa pada tempat-tempat tertentu saya menggunakan huruf besar untuk kata Anda. Alasan saya melakukan ini adalah saya menginginkan Anda, pembaca, merasakan dan mengetahui bahwa saya telah menciptakan buku ini untuk Anda. Saya berbicara secara pribadi kepada Anda ketika saya mengucapkan Anda. Niat saya adalah agar Anda merasakan hubungan pribadi dengan halaman-halaman buku ini, karena buku rahasia ini diciptakan untuk Anda. Ketika Anda menjelajahi halaman-halamannya dan mempelajari rahasia, Anda akan menyadari bagaimana Anda bisa mendapatkan atau melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan. Anda akan menyadari siapa sesungguhnya diri Anda. Anda akan menyadari keagungan sejati yang sedang menanti Anda. Oke, cukup singkat ya kali ini untuk pendahuluannya. Bukunya juga tipis teman-teman, nggak terlalu tebal. Untuk covernya sendiri cukup menarik, ada timbul-timbulan di merah-merahnya ini. Setahu saya kalau buku The Secret ini ya umumnya itu dikenal sebagai Law of Attraction atau hukum dari tarik-menarik. Nah itu kan udah banyak dibahas nih. Kadang motivator-motivator tuh banyak yang bahas. Nah, tapi saya nggak akan sampai ke situ ya, karena kita cuma bahas pendahuluannya saja. Secara bahasa cukup nyaman ya, meskipun kosakatanya itu kayak bukan kosakata bahasa Indonesia gitu. Mungkin itu kosakata yang lazim di kalangan negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ya maklum sih teman-teman, ini kan buku terjemahan. Jadi kadang kita agak sedikit dibuat berputar-putar gitu dengan dialognya. Mungkin karena apa istilahnya ya, gaya bahasa mereka gitu. Tapi untuk bahasa sendiri tidak ada yang berat. Jadi bahasanya ini cukup ringan. Hanya kosakatanya saja. Hanya jenis dialognya mungkin yang agak sedikit berat. Kemudian dari pendahuluannya ini jelas sekali ya teman-teman bahwa sang penulis ini kayak meyakinkan kita. Berulang kali dia menceritakan keberhasilan orang yang telah menerapkan isi dari buku ini. Ya isi dari buku ini tidak jauh dari seputar itu tadi, hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Singkatnya, Law of Attraction itu teman-teman adalah kejadian atau hal yang kita pikirkan itu menjadi nyata. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ya? Menurutku sih anomali, ya. Jujur aku tahu Law of Attraction bukan cuma dari buku ini sih, ada banyak sumber ya. Walaupun sumbernya cuma blog sama YouTube, sumber juga namanya. Intinya di buku ini di awalnya itu dia meyakinkan kita berulang kali. Mungkin bisa dibilang karena hukum tarik-menarik ya, jadi dia tuh berusaha untuk membuat pikiran kita itu yakin dari awal baca buku ini, sehingga menurut kita buku ini ampuh secara tidak sadar ya, sehingga trik-trik jitu dalam buku ini itu bisa kita terapkan dengan sempurna. Mungkin itu kali maksud dari penulisan pendahuluan di buku ini. Untuk isinya sebenarnya saya sudah baca ya, sudah hampir selesai, cuman saya nggak mau kulik terlalu dalam, nanti teman-teman jadi nggak minat di bukunya. Kemudian sepengetahuan saya ya, si penulisnya ini adalah orang yang mengalami seperti yang dibahas di pendahuluan tadi. Jadi dia itu orang yang cukup terpuruk masa lalunya sebelum ia tahu rahasia ini, rahasia Law of Attraction itu.
Namun terlepas dari semua hal ya, kalau nantinya teman-teman akan beli dan baca dan mungkin menerapkan kisi-kisi yang ada dalam buku ini, menerapkan apapun itu ya kita harus berusaha juga ya. Semuanya itu menurut saya satu kerjasama lah antara pikiran, skill, dan juga momentum. Yang paling penting itu momentum. Sama satu lagi, doa orang tua. Itu wajib. Kita kan orang timur. Jadi enggak serta-merta kalau kita misalnya nih katakanlah gini ya. Ini kan yang lagi hype kan iPhone 12 ya. Kita pengen iPhone 12. Terus setiap hari kita pikirkan, kita bayangkan kita dapatkan iPhone 12 ya. Kalau kita tidak berusaha ya percuma juga. Kalau tetap rebahan, nonton YouTube dari pagi sampai sore, ya enggak masalah sih. Cuman kan iya kali gitu. Ya harus usaha lah walaupun mungkin maksud dari tujuan buku ini meskipun di sela-sela kita melakukan aktivitas yang membuat kita kadang luput nih dengan tujuan kita kerja itu ngapain sih? Mau dapat rumah kah? Mau kawin kah? Mau apakah? Kan kadang kita suka luput ya karena terlalu fokus dengan pekerjaan. Nah mungkin kita tetap bisa mengingat tujuan kita dalam bekerja gitu. Dengan kita meyakini kalau kita itu punya keinginan yang kuat gitu, disupport dengan apa ya, alam bawah sadar kita gitu. Untuk keseluruhan isi buku ini sih kayaknya bahasanya tidak jauh-jauh dari pendahuluan tadi ya. Ya karena kan biasanya sebagian besar buku itu kan isi dalamnya tuh dapat dicerminkan dari kata pengantar. Kalau kata pengantarnya udah rumit, apalagi isinya gitu. Bahkan untuk kata pengantar yang cukup simpel kayak bukunya Mark Manson itu aja isinya tuh lumayan rumit loh, lebih rumit dari kata pengantarnya gitu. Ya intinya teman-teman, untuk pendahuluannya buku ini udah cukup menarik ya karena dia udah meyakinkan kita. Saya nggak mau bahas panjang lebar nanti kemana-mana bicaranya karena asik kalau bicaranya, jujur di tongkrongan juga kadang bahas ini kami nggak bisa habis gitu. Karena selain dia emang benar adanya, tapi di satu sisi juga paradoks gitu loh. Di satu sisi paradoks. Paradoksnya apa ya? Nggak perlu kita bahas lah, nanti teman-teman juga paham. Ya itu saja ulasan untuk kata pengantar buku The Secret karya Rhonda Byrne. Saya masih tidak tahu nih tulisannya gimana ya. Ini fontnya sulit loh, serius, sulit dibaca. Oke, subscribe untuk saya gantikan modal rokok, kopi, dan beli buku. Like kalau Anda suka videonya. Jangan lupa diskusi kalau ada yang mau didiskusikan ya, open minded tentunya. Dan dislike aja kalau Anda tersinggung, jangan nyinggung orang kalau mau komentar kalau nggak suka. Oke? Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.